John Knox lahir sekitar awal tahun 1514 di kota kecil Haddington, Skotlandia. Ia adalah seorang pengkhotbah, penulis buku, teolog, reformator Skotlandia, dan pendiri gereja Presbyterian di Skotlandia. Pada tahun 1543, ketika John Knox berumur 30 tahun, ia bertemu dengan seorang reformator Skotlandia yang bernama George Wauchope. George Wauchope adalah seorang reformator di Skotlandia yang berani dan giat melawan praktik ajaran gereja Roma Katolik yang salah. Lewat pengajaran Wauchope, Knox mengenal firman Allah yang sejati. Allah memakai George Wauchope menjadi teladan rohani Knox, dan melalui karya Roh Kudus, Knox bertobat menjadi Protestan ketika membaca Yohanes 17. Tahun 1545, George Wauchope ditangkap dan dituduh sebagai bidat karena telah memberitakan firman Allah yang sejati. Pada tahun 1546, ia dijatuhi hukuman gantung dan dibakar hidup-hidup pada tiang bakaran di depan kastil St. Andrews. Setelah kematian Wauchope, John Knox semakin berani berkhotbah. Ia dengan keras menyebut gereja Roma Katolik bukan sebagai mempelai Kristus, tetapi sebagai pelacur demi kekuasaan dan kekayaan. Tahun 1547, pasukan Prancis menduduki St. Andrews dan menangkap kaum Protestan, termasuk di antaranya John Knox. Knox menjadi tahanan dan budak kapal dayung Prancis selama 19 bulan. Kehidupannya sebagai budak pendayung kapal sangatlah menderita. Tetapi imannya kepada Tuhan tidak padam. Knox dibebaskan dari budak kapal tahun 1549, lalu menetap di Inggris. Di Inggris, Knox bebas berkhotbah dan mengajar karena situasi politik saat itu di bawah pengaruh Protestan. Tahun 1551, Knox ditunjuk menjadi salah satu pendeta kerajaan Inggris yang berkhotbah bagi Raja Edward ke-6. Tahun 1553, Raja Edward ke-6 meninggal dan digantikan oleh Mary Tudor menjadi Ratu Inggris pertama dalam sejarah. Mary Tudor mengembalikan agama Katolik menjadi agama resmi Inggris dengan menghapus hukum-hukum Protestan yang telah dibuat oleh pendahulunya dan menegakkan kembali doktrin Gereja Roma Katolik. Di dalam usahanya merestorasi Katolik, Mary Tudor membunuh sekitar 300 orang Protestan yang menolak mengubah keyakinannya menjadi Katolik, sehingga ia dijuluki Bloody Mary. Pada masa sulit ini, John Knox mengasingkan diri ke Swiss dan bertemu dengan John Calvin. Ia menulis buku yang kontroversial yang ditujukan kepada Mary Tudor dengan judul The First Blast of the Trumpet Against Monstrous Regime of Women. Setelah Ratu Mary Tudor meninggal, John Knox kembali ke Skotlandia tahun 1559. Ia didukung oleh sekelompok bangsawan yang menganut Protestan. Situasi Skotlandia saat itu dipimpin oleh Ratu Mary Stuart
yang menganut Katolik. Di masa pemerintahannya, kaum Protestan semakin banyak, dan gerakan reformasi sudah semakin kuat, sehingga tidak mudah ditekan. John Knox bertemu dengan Ratu Mary Stuart sebanyak 4 kali. Mereka membicarakan sejauh mana otoritas yang dimiliki oleh seorang penguasa pemerintah dikaitkan dengan firman Allah dan otoritas Allah. Knox menyatakan bahwa agama yang benar tidak pernah didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh seorang penguasa. Tahun 1560, Knox dan 5 orang rekannya menyusun pengakuan iman Skotlandia. Pengakuan iman ini diterima Parlemen Skotlandia dan disahkan menjadi pengakuan iman Gereja Reformasi Skotlandia sampai tahun 1647, yang setelahnya digantikan oleh pengakuan iman Westminster. John Knox meninggal tahun 1572. Menjelang kematiannya, ia meminta istrinya untuk membacakan perikop Alkitab yang menjadi jangkar pertama dalam hidupnya, yaitu Yohanes 17. Yohanes 17 berisi doa Yesus untuk murid-muridnya. Isi dari doa Kristus mengandung 3 tema besar yang mendasari khotbah-khotbah dan surat-surat dari John Knox. Yang pertama, keselamatan Kristen hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, orang Kristen dipanggil untuk melayani Kristus. Yang ketiga, sebagai akibatnya, orang Kristen menjadi musuh dunia, namun mereka memiliki jaminan hidup yang kekal. John Knox hidup di masa situasi politik yang ditentukan oleh siapa yang berkuasa saat itu. Gereja dan negara berusaha saling menyenangkan satu sama lain dengan kuasanya yang besar. Pemimpin gereja dan negara menggunakan otoritasnya sebagai penentu standar yang menggantikan Alkitab. Keputusan diambil secara pragmatis, berdasarkan apa yang menguntungkan atau bermanfaat bagi gereja dan pemerintahan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Gereja saat ini tidak menjadi kebal dari pengaruh-pengaruh dunia yang kuat. Setiap perubahan zaman selalu ada pergumulan baru yang dihadapi oleh orang Kristen. Kiranya kisah John Knox menjadi teladan dan kekuatan bagi kita untuk menyuarakan kebenaran dan menghadirkan Kristus selama kita hidup, untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.